menggelinding begitu saja gara-gara gini. Pas waktu ketika Riza ngumpul, Riza lupa nggak pakai ikat kepala. Pada nanya, siap tumben sih nggak pakai ikat kepala. Nah di situ mulai rasa malu. Mungkin kalau cewek sih biasa pakai hijab, tiba-tiba nggak pakai hijab, gitu ada ya. ngomong kok tumben nggak pakai hijab lah gitu. Sama kayak Hage misalnya, ini biasa pakai ini, tiba-tiba kalau nggak biasa terus ditanya kemana itunya gitu ya. Nah akhirnya salah satu dari tim manajemen Riza bilang, siap kayaknya udah brandingan lu, stylenya udah kayak gini nih, kayaknya udah nggak bisa dirubah gitu. Iya, personal brandingnya begini ya. Buat teman-teman ya, buat rekan-rekan dan saudara-saudaraku seperjuangan di dunia kulineri, satu, jangan pernah khawatir ketika berbagi ilmu. Betul, sepakat. Itu poin utamanya di situ. Jadi kalau kita berpikir saya takut ketika nanti ilmunya dibagi ke orang, nanti diambil disikut ya, atau gimana, jangan khawatir, karena rezeki nggak pernah salah kirim dan atau ketukar itu nggak pernah. Hage Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Hai, selamat malam tentunya. Malam ini sangat spesial karena di Hage Podcast ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa. Bukan akan lagi ya, tapi sudah ada. Oke, sahabat-sahabat jiwa Hage Podcast, tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Chef Reza. Suaranya itu sesuai dengan citra rasa yang memang selalu diracik dengan bumbu. Oke, sahabat-sahabat Hage Podcast, sebelum kita beranjak, pengen tahu nih ya tentang gambaran kegiatan Chef Reza itu seperti apa, kemudian totalitasnya itu seperti apa. Yuk kita sama-sama kita mulai tentunya dengan slogan tercinta kita, Hage Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget, begitu ya. Oke, kita sama-sama ya. Berarti kalau begitu Hage Podcast. Jadi kalau gitu nanti kalau misalkan Hage bilang Hage Podcast, nanti kita sama-sama relung perjalanan hidup. Yes banget. Yes banget ya. Oke, kita mulai ya. Oke, Chef Reza sudah siap? Siap. Oke. Hage Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Memang selalu nyes ya. Kalau kita mau masak juga perlu nyes ya. Harusnya. Oke. Chef Reza, ini ketika Hage upload nih template tentang Chef Reza, ternyata banyak yang komen tuh di WA gitu. Wah, itu is my friends, itu temen aku gitu. Terus ada yang bilang juga, wow, aku biasanya pesen makanan ke Chef Reza. Wow, ternyata ya. Memang kalau kita ngomong-ngomong, kita bicara tentang Chef Reza ini, nggak ada satupun yang memang terlewatkan dari kisah cerita yang menariknya. Oke, Chef Reza bisa diceritain gimana sih awalnya nih memutuskan untuk masuk di dunia yang tercinta ini ya, dunia masak berarti sekarang ini ya? Betul. Oke, gimana tuh, Chef? Baik, terima kasih Teteh, Hage, sama seluruh tim. Penontonnya banyak banget. Jadi gini, singkat cerita, salam kenal, nama saya Riza Ditya Permana, dan kebetulan gini, singkatnya sih Riza mulai debut karir awal ya di kurang lebih tahun 2001-an. 2001 itu sebetulnya Teh Riza nggak langsung ke dapur tuh. Oh, jadi di 2000 itu tuh emang nggak masuk langsung ke dapur ya? Jadi Riza awal itu justru karir awal itu di mixology. Pengoplos minuman. Itu. Iya, betul. Oke. Jadi awalnya memang Riza mixology, jadi bartender. Kurang lebih 2 tahunan. Nah, 2 tahun itu kebetulan karena tempat barnya Riza itu di salah satu, nggak usah disebut ya, di kota besar, salah satu hotel corporate juga, hotel besar. Nah di situ kebetulan ada ada lowongan kerja. Jadi kan karena kita skupnya, circle-nya sama nih, tawarin. Karena di sana kan orang Surabaya ya. Cak, gelem nggak kon nanggonku gitu. Mau nggak gitu ya, mau nggak ke tempatku katanya gitu. Nah, akhirnya pikir-pikir kayaknya tertarik juga nih. Akhirnya Riza udah posisi, padahal waktu di bar itu posisi udah enak, supervisor di bar. Nah, akhirnya Riza downgrade
dari supervisor bar turun ke bagian cutting, potong sayur. Oke. Gitu jadi awalnya. gitu awal ceritanya. Oke. Dari situ memang sebetulnya sih dari manajemen juga nawarin, tapi ojo, kalau bahasa kitanya jangan kaget karena downgrade tuh. Iya, awalnya posisi di atas ya, tiba-tiba harus turun gunung lagi gitu ya. Oke. Gitu. Jadi memang itu awal sejarah kenapa memutuskan untuk menekuni totalitas sebagai seorang chef ya. Betul. Oke. Nah, kalau bicara tentang chef itu sendiri, ada nggak sih hubungan antara citra rasa yang memang diracik oleh chef ini ternyata ada hubungannya nggak sih dengan kondisi emosi kita pada saat kita sedang memasak? Ada nggak sih hubungannya? Oh, berarti kondisi emosional, iya, psikologisnya. Ada nggak sih? Sebetulnya gini Teh, ini pertanyaannya menarik banget ya, karena dulu juga waktu Riza awal-awal mulai dari tukang potong nih ya, dari tukang potong, mulai jadi asisten koki ini bebersih wajannya. Dulu itu kan karena proses itu sangat menentukan tuh, jadi Riza nggak mau langsung melompat tuh. Iya, jadi memang ada stepnya ya. Bawah dulu. Oh, jadi ternyata ada bersih wajah juga, kayak kita emang suka bersihin wajah gitu ya. Jadi kalau bahasa kita tuh juga ada mungkin wajah. kalau di supir sih kenek ya. Nah gitu, jadi koki udah selesai masak, Riza sini Cak gitu, sini saya nyuciin gitu. Jadi kita ngambil hatinya seperti itu. Nanti mulai belajar gimana sih cara megang wajan gitu. Nah dari situ awal Riza masih belum fokus ke arah situ, karena yang Riza kejar gimana ceritanya saya harus bisa masak nih. Nah ketika sudah mulai dapat kepercayaan tuh, mulai megang wajan, itu kan suatu buat kami cook helper istilahnya Cook helper itu udah suatu kebanggaan tuh, ketika udah sok pegang wajan, wah excited itu bahagia banget ya. Betul. Berarti dari kasih trust gitu ya. Tapi ketika masuk ke ranah tersebut ternyata Riza sendiri menemukan beberapa kesulitan yang diantaranya adalah kebetulan di situ kadang ada koki eksekutif chef kayak kami orang Australia, dia selalu bilang kalau bahasa kitanya lu masak harus good mood katanya gitu. Iya, itu makanya aku tuh penasaran gitu. Saya pikir urusannya apa good mood sama masak ya kan. Tapi pas Riza rasain ketika lagi under pressure atau lagi banyak pikiran, kadang memang sebetulnya mood itu begini, karena kitanya gusar ya, jadi kita lupa tuh udah masukin garam atau belum. Gitu. Nah, itu logikanya begitu ya. Itu logikanya ke situ. Nah, akhirnya cita rasa itu akan berkurang karena ibaratnya tingkat emosional yang lagi nggak stabil. Iya, nggak stabil ya. Jadi udah dimasukin belum ya garamnya? Nah, udah belum ya gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya dari kecemasan itu sendiri ya. Betul. Oke, jadi sahabat-sahabat JIWA HG Podcast yang memang sering bertanya-tanya, ada nggak sih hubungan antara kondisi ketidakstabilan emosi dengan cita rasa pada saat kita memasak? Itu dia jawaban langsung dari Chef Reza. Oke. Pernah nggak sih selama perjalanan sebagai seorang chef ini mengalami hambatan-hambatan yang terkadang hambatan itu justru bisa menghantarkan chef seperti kondisi seperti ini? Oh, itu alhamdulillah, ini mungkin Riza yakin di HG Podcast ini pasti banyak yang lihat nih ya. Ya ini momen-momen yang penting untuk Riza nge-share nih ya. Oke, ya betul. Poin pertama. Ini inspirasi tentunya. Jadi gini, kadang adik-adik lah ya kalau Riza bilang ya, adik-adik ketika ambisinya gue pengen bisa masak, pengen bisa jadi koki, pengen jadi chef nih ya. Sebetulnya nggak berhenti sampai di situ, karena nanti ketika sudah masuk di ranah tersebut ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Satu, tingkat kejiwaan kita itu kita harus harus stabil ya. Harus stabil. Okay. Itu jadi dalam arti kata kalau labil ya itu nanti akan mempengaruhi kualitas masakan kita. Coba Chef Reza lihat di sini di depan kita semuanya sudah stabil kan jiwanya? Stabil, stabil semua. Dia nanti merasakan malam ini kita luar biasa loh, akan menikmati hidangan langsung dari Chef Reza, luar biasa. Oke, jadi pertama itu masalah kejiwaan ya, itu penting ya? Penting sekali. Nah, jadi setelah perkara kejiwaan tadi, kita sudah mulai masuk ke pertanyaan Teteh ya. Di beberapa hal di operasional itu memang ada poin-poin yang memang harus benar-benar kita jaga. Selain emosional, di antara lainnya adalah tingkat
fokusnya kita. Oke. Karena memang kalau kitanya stabil, otomatis fokus juga kita bagus ya. Oke. Gitu. Jadi memang gitu ya, ternyata nggak semudah seperti yang dipikirkan ya. Atau misalkan ngelihat di YouTube itu cara memasak ini, misalkan sop buntut, tapi kenapa rasanya beda gitu ya? Ternyata ini juga. Itu teh karena gini, karena kalau kita bicara bisa masak, hanya bisa masak, saya yakin beberapa menit dijajarin semua teteh-teteh kakak-kakak semuanya di sini cepat bisa. Cuman yang bisa masak ya? Betul, bisa masak ya. Cuman ketika berbicara method of cooking, berbicara metode masak, main api, terusnya kapan bumbu ini harus masuk, kapan ini harus plating, kapan ini apinya harus kecil. Nah, itu jatuh kepada jam terbang. Oke. Memang harus banyak pengalaman ya. Berani mencoba berarti ya, dan berani menuntaskan ya. Dan terus juga terutama yang mendukung mental. Karena ketika kita berbicara, apalagi berbicara di hotel-hotel besar atau on board ya, kita mulai teman-teman yang adik-adik yang punya cita-cita, aku pengen ini kepala pesiar. Emang cuannya gede tuh. Tapi risikonya juga sangat gede karena kita berhadapan dengan kompetitor-kompetitor yang di situ bangsa lain ya, yang mereka juga etos kerjanya sangat tinggi. Dan suatu lembaga atau perusahaan juga nggak mau tahu ketika memang mau berhadapan dengan mereka atau masuk ke mereka, ya memang udah harus profesional gitu ya. Sekali. Oke, ini Chef, dari tadi kan Chef udah membahas tentang pengalaman nih. Ini penasaran nih sahabat-sahabat UHG Podcast, sebenarnya saat ini Chef ini sebagai apa aja sih perannya selain sebagai konsultan makanan dan minuman? Oke, jadi sebetulnya segini, memang Riza itu dari mulai udah dapat kepercayaan di ibaratnya paling top level ya, di paling atas di strata di dunia tata boga, di kitchen, di eksekutif chef itu, Riza itu sudah mulai seneng back office tuh, manajemen. Nah, karena ketika beberapa kitchen yang memang dihandle sama Riza, corporate ini bilang, udah Chef lu pegang dengan cara lu sendiri, gimana ceritanya, nggak ada komplain tapi tidak keluar jalur dari resep-resep yang sudah kita bikin. Dari situ Riza tuh udah mulai sering, karena kan begini, mungkin rekan-rekan aneh ya, banyak yang nanya juga. Chef Riza kan orang kitchen, orang belakang lah ya, yang memang biasanya orang introvert ya, kasar-kasar, galak-galak ya, temperamen. Lo kok bisa humble. Iya, bisa gampang cair sama gitu ya. Nah, itu tuh sebetulnya belum tahu mereka sebelum jadi chef jadi apa dulu gitu ya. Awalnya satu memang ada basic entertain juga kan. Beda ya. Betul. Nah, waktu Riza di kitchen itu memang Riza lebih sering guest contact. Gitu. Dan udah terbiasa kontak dengan tamu-tamu, komunikasi dengan penggede-penggede. Nah, akhirnya tingkat kepercayaan diri itu udah mulai ketanam gitu. Nah, akhirnya pas Riza mulai balik lagi ke Cirebon setelah muter-muter nih di Cirebon itu, Riza mulai berpikir kayaknya saya harus mengulik masakan Nusantara nih. Jujur masakan Nusantara itu Riza belajarnya itu baru. Jadi ini masakan Nusantara tuh baru kapan? Betul. Itu? Jadi kurang lebih ya kita mundur ya 5 tahun kebelakangan lah kayak gitu. Sebelumnya memang Riza lebih cenderung masakan luar, Itali kayak gitu ya. Asia, aduh, itu yang di depan kita udah kebayang wajah-wajahnya. Aduh, katanya mereka udah gak sabar, udah pengen cepet nyobain ya masakan Chef Riza ini. Jadi memang berarti 5 tahun kebelakang ini sudah mulai mencoba tentang kuliner Nusantara. Betul, ya seperti itu ya. Karena itu memang Chef Riza ini, sahabat-sahabat UHG Podcast, menjadi konsultan makanan dan minuman. Terus apalagi Chef Riza? PCPI ya. Di PCPI dan Sekoci, akhirnya Riza dapat kepercayaan dari teman-teman. Jadi gini, akhir-akhir ini Riza lagi menggaungkan narasi namanya Manunggaling Seni Budaya lan Kuliner. Nah, apa itu? Nah, Chef? Jadi kalau kita nanya apa sih Manunggaling Seni Budaya dan Kuliner? Jadi gini, dari filosofi tersebut sebenarnya gampang sih. Jadi kalau kita berbicara seni budaya dan kuliner itu adalah salah satu paket paket dari kultur. Jadi emang nggak bisa terpisahkan ya. Betul. Terintegritas ya. Nah, akhirnya dari situ teman-teman seni budaya itu merapat ke saya. Nah, merapat, Chef kayaknya
kamu daripada sendirian terus butuh temen nih, daripada jomblo terus katanya gitu kan. Aku temani, kamu temani gitu ya. Oke. Nah, jadi ditemenin sama teman-teman seniman budayawan, dan situ juga kebanyakan memang orang-orang yang udah di Cirebon ini udah termasuk sepuh-sepuh juga termasuknya. Akhirnya di situ Riza mulai tambah cinta sama kuliner tradisional, khususnya klasik Cirebonan itu. Mereka kasih buku-buku yang memang naskah-naskah tersebut naskah-naskah lama tuh. Jadi sudah memegang rahasia-rahasia naskah rahasia dong ya. Titipan dari teman-teman. Makanya setelah mulai Riza disuntik lah bahasanya, kalau bahasa yang gini sih ya, di brainwash nih. Gimana ceritanya harus balik balik mengembalikan rasa gitu. Nah, dari situ Riza mulai senang tuh pakai cincin batu ali. Nah, terus Riza kemana-mana itu selalu pakai ikat khas Cirebonan. Bahkan ketika Riza kerjasama dengan klien-klien brand besar, ketika MOU itu Riza selalu nawarin, karena kan kalau chef itu punya standarisasi pakai head chef yang panjang yang putih ya. Nah, itu Riza selalu menolak. Kalau mau pakai saya stylenya seperti ini. Gitu. Mau nggak gitu ya? Kalau nggak mau, nanti saya siapkan asisten saya. Luar biasa ternyata punya yang namanya standarisasi tersendiri ya. Karena memang kita tahu ya, sahabat-sahabat JWHG Podcast, kalau kita mau totalitas jangan pernah nanggung ya. Betul. Karena orang yang nanggung itu akan mudah dilupakan dan dienyahkan. Wow, gitu ya Sam. Oke, jadi meskipun itu ternyata dalam bentuk finansial yang sangat tinggi, tapi ketika harus melepaskan tentang image kita, kemudian tentang citra diri kita, tentunya nggak akan diterima gitu ya. Betul. Itu soalnya gini, prinsip. Pernah itu satu prinsip. Jadi gini, sebenarnya prinsip ini menggelinding begitu saja. Gara-gara gini, pas waktu ketika Riza ngumpul, Riza lupa nggak pakai ikat kepala. Pada nanya, siap tumben sih nggak pakai ikat kepala. Nah, di situ mulai rasa malu. Mungkin kalau cewek sih biasa pakai hijab, tiba-tiba nggak pakai hijab. Ada ngomong kok tumben nggak pakai hijab lah gitu. Sama kayak HG misalnya, ini biasa pakai ini, tiba-tiba kalau nggak biasa terus ditanya kemana itunya gitu ya. Nah, akhirnya salah satu dari tim manajemen Riza bilang, siap kayaknya udah brandingan lu stylenya udah kayak gini nih, kayaknya udah nggak bisa dirubah gitu. Personal brandingnya begini ya. Akhirnya beberapa ikat model Cirebonan ini juga disupport sama teman-teman dari seniman dari Jamblang, Siti Binangun, dengan model Cakrabuana, terus ya Gunung Jatian, terus Mian, dengan berbagai macam. Di situ juga ada setiap tekukan dan lain-lainnya, itu ada filosofinya. Boleh nih, Chef Riza nih, itu kan cincin yang dipakai itu filosofinya seperti apa ya? Kalau ini sebetulnya sih, kalau cincin ini nih sebutannya itu kembang johar teh. Kembang johar. Kembang johar itu warna kuning, dan ini bilang sih kata yang memang paham, ini memang batu akiknya orang-orang Cirebon. Orang Cirebon enggak. Orang Cirebon harus pakai ya. Gitu. Nah, terus kalau misal ikat kepala ini yang Riza pakai ini model ikat Pangeran Cakrabuana, Baku Sangkan. Gitu. Dan sebelumnya juga waktu Riza sebetulnya ada pro kontra teh ya. Pro kontranya itu ketika Riza berhadapan dengan para budayawan, mereka sempat nanya, lu maksudnya kalau bahasa kita ya, maksudnya apa? Pakai itu ya. Itu karena kan memang pakai ikat ini harus ada momen-momen tertentu. Nggak setiap saat ya, nggak setiap momen ya. Dan biasanya juga mungkin lebih cenderung kepada kemit, juru kunci, budayawan yang. Nah, pada saat itu Chef Riza ini bilang apa nih untuk argumennya yang kuat itu, yang menguatkan mereka bahwa mereka itu bisa menerima dengan kondisi chef saat ini? Terima kasih. Jadi sebenarnya itu memang momen yang sangat saya tunggu. Karena kan dalam arti kata gini, saya lebih suka ditegur kan berarti tanda sayang ya, kayak merhatiin gitu. Jadi waktu Riza bukan di sidang lah ya, diingetin, akhirnya Riza bilang, karena kebetulan Riza sendiri kan memang membantu Disput para kabupaten, Disput para kota, dan Disparbud Jabar, dari sisi kulinernya ya, ekraf kuliner. Akhirnya dia bilang, saya di sini misinya pertama, ketika saya keliling Indonesia, saya tidak lepas dari membawa budaya Cirebon. Luar biasa cinta sekali ya dia Cirebon. Cirebon banggain punya chef Riza. Akhirnya Riza liatin data-data dari foto-foto ini, Riza dengan beberapa brand-brand nasional, bahkan brand Jerman waktu itu ada juga kompor listrik itu. Riza tetap style seperti ini. Akhirnya mereka paham
Karena gini teh, ada 2 bab, budaya dan pariwisata. Kalau budaya itu sesuatu hal yang pepakeman. Betul. Gitu. Jadi udah nggak bisa, ya itu nggak bisa dirubah-rubah. Gugat ya. Betul. Tapi ketika berbicara bab pariwisata, pariwisata itu kan berarti menjual. Betul. Nah itu baru bisa ada istilahnya value-nya ya. Nah itu. Akhirnya mereka paham, oh berarti kamu ada di part pariwisatanya. Sisi jadi kan memang gitu. Di situ justru mensosialisasikan tentang kecirebonan itu sendiri. Betul ya. Sekali. Jadi mau pergi ke luar negeri, mau pergi ke daerah manapun tetap ya dengan style membawa cintanya, jiwanya untuk Cirebon, begitu ya. Betul. Sep ya. Oke, Sep. Kalau tadi kan Sep membahas tentang pengalaman gitu. Ada nggak sih kegagalan selama menjadi seorang Sep? Gini buat ibaratnya apa ya, yang sering nonton, yang sering kepo di HG Podcast ini saya kasih tahu. Sejauh ini karir saya dari tahun 2001 sampai sekarang, saya itu tidak lepas dari yang namanya kegagalan teh. Gitu. Cuman buat saya kegagalan itu bukan suatu end of the world, ibaratnya berakhir semuanya, gue gagal, udah gak mau nyoba lagi. Justru dari situ tuh buat bahan bahan pertimbangan. Saya kalau tetap melakukan seperti ini akan seperti ini. Gitu. Jadi tidak mengulang dengan pola yang sama. Betul. Justru ya. Jadi tipsnya buat teman-teman yang memang tertarik dengan dunia tata boga, jadi jangan takut dikomplain atau jangan takut melakukan hal kesalahan. Jadi menurut DJ itu nonsen, karena ketika kita trial bikin satu food saja, itu pasti minimal ada satu kali 2 kali untuk revisi baru ketemu rasa yang tepat. Pernah nggak gitu dalam misalkan memodifikasi ya suatu menu, misalnya chef ini sampai harus mengulang atau merevisi sampai lebih dari 3 kali, pernah nggak chef? Hal itu pernah sih, ibaratnya itu cuman itu udah agak lama sekali. Jadi alhamdulillah semakin umur berkurang istilahnya ya, semakin umur berkurang, jatah umur berkurang. Betul ya, jatah umur berkurang, dan ibaratnya kita sudah mulai tahu habitnya di Jabar gimana, di Jawa Tengah gimana. Semakin di sini Rija ketika meng-create menu kan, karena memang kebiasaan Rija tuh selalu bikin menu-menu yang signature, yang the one and only ya. Damat kita bukan ngambil dari ini, itu full create memang hasil Riza. Alhamdulillah nggak pernah lebih dari 2 kali. Jadi Rica sekali, paling banter juga 2 kali. Jadi misalnya sekali bikin, owner bilang chef kayaknya kurang ini sedikit, nah sudah bikin yang kedua langsung bener. Kan profesi chef Raja itu sebagai chef, secara etika sebagai seorang chef boleh nggak sih mengkritisi mengkritisi tentang cita rasa masakan dari wisatawan kuliner gitu ya? Boleh nggak sih sebenarnya? Jadi kan pernah ada viral nih ya, tapi bukan seorang chef gitu ya. Misalkan profesi tertentu gitu ya, tanpa izin gitu. Jadi gimana tuh? Sebetulnya gini sih Teh. Kalau mungkin kita berbicara akademisi dulu ya. Nah, jadi gini sebetulnya. Kalau yang untuk mengkritisi itu sebetulnya itu ranahnya chef sebetulnya. Nggak apa-apa ya. Kalau yang mengkritisi itu chef. Once again, I told you, chef, not the others ya. Mungkin kalau misalnya kan gini, karena kan sekarang kita berbicara, chef sekarang kan udah ada istilahnya kayak YouTuber, itu konten kreator, boleh nggak ya? Gitu. Gini, balik lagi, kalau kita berbicara adab, ilmu dan adab. Ilmu dan adab. Kayak bukunya HG itu di lemari ada loh, chef Reja. Jadi sebetulnya ketika berbicara ilmu dan adab itu sudah sepakat dari din saja, dari agama, strata paling tertinggi di atas ilmu itu ada adab. Betul. Nah sebetulnya ketika berbicara ranah yang boleh mengkritisi itu hanya orang-orang di bidangnya, di pakarnya. Itu sebetulnya minimal koki. Atau syukur-syukur memang dia sudah chef, sudah eksekutif chef, sudah konsultan. Jadi memang sudah certified ya. Memang di bidang di pakarnya. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat Jiwa HG Podcast nih
yang tanya nih lewat DM atau apa, sebenarnya boleh nggak sih seorang chef itu mengkritisi makanan gitu ya, cita rasa? Boleh banget karena memang itu bidang pakarnya. Betul. Yang memang harus diperhatikan kalau kondisinya memang bukan seorang chef atau bukan seorang koki ya. Betul. Kalaupun mau memberikan saran itu pun harus ada etika izin Ada dulu ya. betul. Oke, jangan langsung buat konten kreator. Ini juga ternyata pembelajaran buat kami dari HG Podcast. Ketika memang kami berkunjung kemanapun, tentunya harus minta izin dulu. Betul. Begitu ya? Sama ini mungkin Teh. Mungkin Apa itu? Akhir-akhir ini kan sempat salah satu Master Chef lah ya. Iya. Chef Juna udah mulai angkat bicara tuh dia. Karena memang sebetulnya bagi kami gini, Riza punya sahabat saja ya, ketika berbicara punya sahabat yang memang punya Horeca, hotel, resto, cafe ya. Iya, oke. Ketika beliau nggak ngomong, chef, tolong dong di review, kita itu menjaga mulut, menjaga diri. Gitu. Bicaralah sesuai dengan apa yang diperlukan ya. Jadi jangan salah persepsi, bukan karena kita pelit ilmu ya. Karena memang kita tidak diminta ya. Betul. Jadi ibaratnya ada pemikiran kan gini, wah lu pelit banget ilmu, cuman ngomentarin doang ini kurang apa. Bukan begitu, kecuali kita memang dipanggil. Chef, gimana dong komentar, nah baru kita kasih. Oh ini kayak begini, ini poinnya begini, ini kayaknya metode masaknya apinya kurang main nih, karena dia bisa contoh nasi gorengnya dia masih basah sih nasinya, kurang kering sedikit. Nah poin-poin ini sebetulnya memang nggak semua dimiliki sama orang biasa. Oke. Nah itu dia ya. Nah ini chef kayaknya kita nggak cukup kalau cuma satu sesi ya. Oke, sahabat-sahabat UHG Podcast, tentu nanti kita akan ada live IG berikutnya. Tunggu ya, live IG langsung dari Chef Riza ini terkait tentang etika. Ini penting banget Chef ya. Etika dalam mereview masakan tuh bagaimana, biar nanti kita pun nggak sampai salah memberikan pendapat ya yang tidak pada tempatnya. Oke, Chef Riza ini semakin malam semakin menarik dan semakin menggelitik tentunya ya. Pikiran sahabat-sahabat juga podcast udah nggak sabar besok pagi kayaknya enaknya ke pasar gitu ya, belanja atau apa, terus tanya-tanya nih ke Chef Riza kalau mau masakin gimana gitu ya. Nah boleh langsung add aja di IG-nya Chef Riza di mana Chef? @Rieza RIEZA _ CHE. _C. Sekali lagi Chef biar langsung di note. @RIEZA _ CHE. Nah kalau ternyata nih sahabat-sahabat UHG Podcast yang pengen berkonsultasi khusus tentang masakan dan memang punya resto-resto ya ataupun hotel tertentu, itu gimana nih cara menghubungin Chef Riza ini? Ya sebetulnya sih gampang, yang jelas mungkin Riza berharap sih bisa join lagi di acara ini gitu ya. Nanti bisa share di sini dan bisa juga nanti hubungin manajemen. Bisa DM aja dulu sebentar. Nah, itu manajemennya kemana nih, Chef? Ada di nomor, boleh disebutkan, Chef? 0873 kali 02 kali 2 13 kali 3. Itu jadi sahabat-sahabat jaga tenang, kalau memang punya usaha di bidang kuliner, Cirebon punya dong chef yang luar biasa, dan ternyata chef ini bukan hanya yang berada di lokal saja, ternyata pengalamannya sudah sampai ke luar negeri ya. Alhamdulillah, semoga chef kita ke depan semakin bermanfaat gitu ya. Ada pesan chef untuk sahabat-sahabat UHG Podcast yang memang punya minat untuk menekuni bidang kuliner ini atau citra masakan tertentu, silahkan boleh chef. Pesannya pertama, jangan bosan-bosan kepoin di HG Podcast itu. Jadi pertama kepoin gitu ya. Kepoin HG Podcast. Kedua? Yang kedua, misalnya memang ada passion atau ada keinginan ke kitchen, dunia tata boga atau kulineri, pertama yang harus dibentuk itu, yang dipersiapkan adalah selain mentality, yang paling utama adalah
good attitude. Betul. Ini yang saya suka dari Chef Reza ya. Chef Reza bilang bahwa secerdas apapun seseorang di bidang profesionalnya, tapi kalau dia tidak mempunyai good attitude, nothing. Asshole. Begitu ya? Oke, jadi memang gimana caranya warga-warga Cirebon, sahabat-sahabat UHG Podcast, kita akan terus menanamkan nilai-nilai attitude kita, value-value kita yang bagus, sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Karena manusia yang sebaik-baiknya adalah manusia yang bermanfaat. Ada lagi, Chef? Yang mau disampaikan ke sahabat-sahabat? Disampaikan ada satu lagi. Iya, saya punya kebiasaan ini ya. Kebiasaan ini mudah-mudahan harus ditularkan lewat. Oke, ya, silakan tularkan. Ya. Wah, karena ini akan direkam ya di media sosial dan akan ternyanyi ke bawah sadar. Oke. Ya, saya silakan. Jadi buat kalian yang lihat podcast hari ini, buat teman-teman ya, buat rekan-rekan dan saudara-saudaraku seperjuangan di dunia kulineri, satu, jangan pernah khawatir ketika berbagi ilmu. Oke. Betul, sepakat. Itu poin utamanya di situ. Jadi kalau kita berpikir saya takut ketika nanti ilmunya dibagiin ke orang, nanti diambil ya, atau gimana, jangan khawatir. Karena rezeki nggak pernah tertukar, kirim dan atau ketukar itu. Betul ya. Itu poinnya. Jadi kalau sebenarnya ada prinsip, semakin kita banyak berbagi, semakin juga banyak rezeki yang mengalir. Betul. Begitu ya. Dan ini saya bukan tipikal teori-teori, dan ini saya ngerasain sendiri. Jadi ketika langsung praktikal, langsung merasakan ya. Saya ngerasakan sendiri. Impactnya ketika saya datang ke desa mana, saya kasih menu signature yang memang untuk daerah tersebut saya dedikasikan, dan saya tidak meminta bayaran sedikit pun, dan itu memang kegiatan kami mandiri. Betul. Alhamdulillah ada aja. Nah itu memang pertama kali nih HG ketemu dengan Chef Reza ini, yang kesan pertama itu, wow, his low profile gitu kan. Dia berilmu tapi dia ternyata low profile. Dislike people like him karena memang bukan hanya masalah kemampuannya, tapi ternyata good attitude-nya itu yang memang membuat Chef Reza ini tetap bertahan dengan kondisi yang semakin berkembang saat ini. Oke, sahabat-sahabat UHG Podcast, tentunya ini tidak akan pernah selesai, karena kalau bicara dengan Chef Reza ini bisa di 7 hari 7 malam ya. Oke, kita akan lanjut nanti di live IG berikutnya. Oke, kita akan tutup kembali Chef dengan slogan kita, sahabat UHG Podcast, relung perjalanan hidup nyes banget. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HG Podcast, relung perjalanan